ikut juga mengendorse ya, menyampaikan penjualan daripada produknya Oki. Nah, saya pikir itu sepanjang ada izin yang diberikan oleh pihak lapas, itu sah-sah saja, boleh. Terima kasih. Saya sebagai praktisi hukum ya menilai tentang apa yang disampaikan tadi, bahwa Nikita Mirzani ikut nimbrung live ya, yang mana Dr. Oki melakukan penjualan skincare-nya ya, tapi di sana Nikita Mirzani yang sedang menjalani hukumannya dan berada di lapas ya, di lapas atau di tahanan rutan lapas ya, ikut juga mengendorse ya, menyampaikan penjualan daripada produknya Oki. Nah, saya pikir itu sepanjang ada izin yang diberikan oleh pihak lapas, itu sah-sah saja, boleh. Karena kan Nikita Mirzani ini kan orang yang tidak punya suami, ya kan. Kemudian juga dia membiayai anak-anaknya dan keluarganya. Mungkin ada yang harus dibayar, ya rumah kan kadang ada IPL, kemudian ada angsuran rumah yang harus dibayar. Jadi mungkin dia sudah izin kepada pihak lapas atau jaksa penuntut umum untuk memberikan izin untuk berjualan berdagang. Itu boleh-boleh saja. Yang penting kan komunikasi. Ya, terdakwa atau tersangka itu ada 3 yang tidak boleh melakukan itu. Yang pertama, menghilangkan barang bukti. Yang kedua, tidak melarikan diri. Yang ketiga, tidak mengulangi perbuatan yang sama. Ya. Nah, kalau ketiga-tiga ini tidak dilakukan, dia boleh melakukan sepanjang tidak merugikan orang lain. Nah, tapi kalau misalnya dia melakukan tindakan yang sama, yang dimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum tentang masalah fitnah, masalah pengancaman melalui ITE, kalau dia lakukan lagi, ya nanti akan di-stop sama pihak jaksa atau pihak lapas. Tapi sepanjang itu mungkin dia alasan-alasan pembenar yang bisa diterima oleh jaksa penuntut umum atau diterima oleh pihak lapas, itu boleh-boleh saja. Saya pikir itu kan tidak merugikan orang juga, ya kan? Kecuali dia pekerjaannya merugikan, menghilangkan barang bukti, kemudian melarikan diri. Tapi kan nggak mungkin melarikan diri, dia lagi ditahan di rutan. Saya pikir boleh-boleh saja. Nah, tapi terlepas dari itu, ya yang kontra dengan Niki, yaitu netizen sendiri bilang, berarti enak juga nih buatnya jadi Niki gitu, seorang public figure yang terkenal, bisa dapat hak istimewa lah, bisa berjualan di dalam rutan, sedangkan yang terdakwa yang lain tidak bisa didapat privilege itu. Apa sebagai presiden gimana melihatnya? Ya beda. Kalau dia jualan di dalam lapas kan bukan jualannya produk ya, produknya nggak ada. Dia hanya berjualan ya seperti kami lah, praktisi hukum sebagai pengacara kan jualannya jualan suara ya. Artinya dia melakukan itu kan sekarang alat kita canggih ya, bukan seperti dulu ya kan. Kalau dulu ya jualannya buka toko, kemudian jualan, datang konsumen ke toko kita. Tapi kalau ini kan toko ada dalam genggaman di handphone kita. Ada TikTok, ada Instagram, dan lain-lain ya kan. Itu boleh-boleh saja. Karena kan yang mengantar produknya nanti kan orang lain, ya kan. Nah dia kan jasa itulah. Makanya perbedaan dengan netizen yang komentar itu mungkin berbeda. Kalau Nikita kan artis, mungkin yang komentar tadi adalah pedagang yang punya toko, begitu kan. Jadi tentu berbeda cara penjualannya. Saya pikir sah-sah saja, yang penting dia tidak melanggar yang 3 tadi. Yaitu menghilangkan barang bukti, tidak mengulangi perbuatannya, dan tidak melarikan diri. Tapi Menteri IMIPAS itu Pak Agus bilang akan memberikan teguran dan sanksi kepada Niki terkait yang di video call tersebut. Gimana menurut Anda? Ya, kalau sanksi akan ya, akan kan masih belum, ya kan? Akan kan masih belum. Ya, sah-sah saja sepanjang ada pelanggarannya, berikan sanksi, atau sanksinya berupa tidak boleh main TikTok lagi, kan begitu, karena netizen atau publik kan tahu ini kok ada perbedaan antara tersangka atau terdakwa Nikita Mirzani, kan begitu. Tapi kalau alasan itu benar, sepanjang itu tidak merugikan orang lain, tidak merugikan masyarakat, ya itu kan punya kewenangan tersendiri ya. Biasanya kan kalau sudah viral kan, para pejabat kita ini kan juga gerah juga kan, ya kan. Itu kenapa Nikita itu kok berbeda dengan terdakwa yang lain? Terdakwa yang lain tidak seperti itu. Ya kalau misalnya mereka terdakwa lain bisa seperti itu, apa salahnya dia minta izin aja ke kepala lapas. Mungkin dia juga akan melakukan TikTok segala macam penjualan gitu kan, tapi ya etikanya sebenarnya tidak boleh
Tapi kalau misalnya memang salah satu tulang punggung keluarga ya, saya pikir juga kita kan harus berpikir ya, karena ya makanya saya katakan tadi Nikita Mirzani adalah seorang janda yang harus cari uang menghidupi anak-anaknya. Terus netizen mau ngasih makan anak-anaknya. Ya kalau mau ngasih makan anaknya, stop aja nanti TikTok live langsung Nikita Mirzani. Tapi netizen yang tadi bertanggung jawab, anaknya ternyata butuh makan, butuh sekolah yang akan dibiayai. Saya pikir netizen juga tidak rugi di sana. Saya pikir begitu. Bang, ya. Bicara sanksi seperti apa sih Bang yang diberikan oleh Niki? Karena kan walaupun tidak mempengaruhi hukumannya yang sedang berjalan ya, pidana yang sedang berjalan, yang dia mengajukan banding tersebut. Kira-kira sanksinya seperti apa sih Bang kalau terdakwa melakukan kesalahan di dalam rutan atau apa? Ya, kalau kesalahan itu kan bisa saja tidak boleh TikTok lagi, tidak boleh live lagi. Kalau sanksi hukum penjara nggak ada, saya pikir nggak ada diatur di sana. Ya nggak boleh lagi TikTok ya kok. Yang jelas perangkat-perangkat handphonenya tidak diberikan lagi, artinya dibatasi sudahan gerak-geriknya, kan begitu. Tapi kalau sanksi untuk penjara tidak ada pasal atau undang-undang yang dilanggar gitu. Tapi dihapuskan remisinya dan lain sebagainya, bisa jadi itu Bang? Remisi belum turun, karena perkaranya belum lagi inkrah. Kalau nanti misalnya sudah inkrah. Oh ya, kalau nanti kan belum. Kalau nanti itu nanti yang kita bicarakan. Jadi ini kan dia masih panjang ya, masih ada banding. Kemudian nanti kalau dia tidak terima masih ada kasasi. Tidak terima juga dengan putusan kasasi, misalnya masih memberatkan dia, ada peninjauan kembali PK. Nah setelah PK dan inkrah kemudian atau setelah kasasi, memang PK ini tidak menghalangi daripada putusan kasasi. Nah kalau masalah dia itu remisi dan segala macam, kita belum bisa bicara remisi. Jangan-jangan nanti kasasinya bebas dia. Remisi apa yang akan dilakukan? Bebas dan dipulihkan atau dibersihkan namanya karena dia sebenarnya bukanlah melanggar tindak pidana begitu. Berarti Abang menilai Niki video call membantu Dr. Ki jualan sah-sah saja dan tidak melanggar aturan SOP dalam lapas? Tidak. Sepanjang dia minta izin ya. Minta izin kepada kepala lapas. Minta izin dan diizin diberikan. Nah, kalau menteri yang ngomong seperti itu, ya mungkin itu urusan kepala lapasnya kepada menteri. Koordinator budget itu kalau dilaporin ya pantes, cocok, walaupun nggak keluar dari mulutnya dia, hinaan dan bulian itu, tapi kan keluar dari antek-anteknya yang dia suruh, ya kan? Apalagi ini mulutnya sendiri nggak bisa dijaga, cocok lo di LV-in, mixer, Jadi kemarin sayembaranya apa sih? 5 juta gitu ya buat orang yang tahu alamatnya. Itu mah nggak usah, alamatnya juga mungkin bentar lagi ketemu. Katanya udah dapet tuh, KTP-nya juga udah ada. Hello, nikmatin sayang. Akhirnya lu kena juga kan. Makanya mulut nggak usah lantam, nggak usah lu ketawa-ketawa. Kata Nikita Mirzani masuk bui. Kata Nikita Mirzani masuk bui itu juga nggak jelas kesalahannya apa. Nggak sesuai dengan apa yang lu bicarakan. Lu kan waktu itu kan 20 tahun nih. Perempuan nggak tahu diri. Hello. Dibuat di tempat orang yang melaporkan Dr. O pada saat ini. Dia mengatakan di persidangan itu di bawah sumpah menurut ajaran dan kepercayaannya, di bawah kitab sucinya. Dia mengatakan hal itu. Nah, sekarang yang menjadi suatu pertanyaan besar di sini, apakah MD akan terseret juga kasus ini? Dan apakah MD ini berbohong di dalam kesaksiannya di persidangan, di bawah sumpah, di bawah kitab sucinya? Apakah MD ini berbohong? Ya. Kita akan melihat ke depannya. Saya sudah meramalkan juga MD. Apakah akan adanya pelaporan terhadap MD ke depan akibat kesaksiannya di persidangan Nikita Mirzani kemarin, dan itu disaksikan oleh masyarakat Indonesia, guys. Disaksikan banyak sekali ya, mata tertuju kepada persidangan itu. Saya sambil membaca komentar kalian ya.